Pendidikan inklusif adalah sebuah tempat dari siswa dengan penyandang disabilitas atau dengan berkebutuhan khusus untuk memperoleh dukungan secara general dalam pendidikan yang ada di kelas seperti itu. Jadi dalam definisi ini dijelaskan secara detail juga bahwa pendidikan inklusif itu pendidikan yang sportif, di mana sportif berarti sportif dalam kita memberikan vibes positif kepada orang-orang di lingkungan kita. Kalau berbicara tentang penyandang disabilitas, otomatis mereka mungkin menyadari betul bahwa kondisi mereka tidak sama dengan kondisi masyarakat yang normal. Dan itu jelas akan memberikan penurunan motivasi kepada mereka bahwa mereka tidak sama dengan yang lain. Namun, ini dapat kemudian diminimalisir apabila ada knowledge, ada attachment, ada awareness, ada pemahaman atau understanding dari lingkungan mereka yang kemudian mereka share kepada orang yang penyandang disabilitas atau anak disabilitas atau membawa sepatah dengan tema yang sama, sehingga akan terjadi kompetensi yang kompetisinya itu yang sehat, yang kemudian akan membentuk anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus itu sama-sama berkembang atau grow. Dan ini merupakan sebuah dari tujuan utama dari pendidikan, dan ke depan ini akan kemudian memberikan efek dominan atau butterfly effect, di mana hal kecil ini akan memberikan dampak yang luas, akan memberikan pembelajaran kepada anak penyandang disabilitas. Kalau saat ada inclusion and placement, mereka kondisinya sama, mereka langsung bisa memberikan encourage kepada si anak mereka bahwa bisa berprestasi, dan ini bisa menjadi pembelajaran bukan hanya sekolah namun dalam lingkungan yang lebih luas lagi, entah itu makros maupun mesum. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan, Kak, bagaimana cara mengetahui ciri anak berkebutuhan khusus? Itu cirinya kita mungkin harus lihat dulu definisi dari kebutuhan khusus. Definisi kebutuhan khusus itu sebenarnya dia penyandang disabilitas ini in general dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah di mana kondisi ada hilang ataupun tidak sempurna, entah itu fisik, intelektual, mental, dan juga sosial dari individu yang kemudian memerlukan sebuah penanganan general. Dan untuk mengetahui ciri-ciri tersebut, itu harus dirujuk kepada profesional dalam hal ini yaitu psikolog ataupun mungkin dokter yang bisa melakukan asesmen awal untuk menentukan bahwa apakah anak ini berkebutuhan khusus atau tidak. Jadi kita tidak bisa kemudian menghujat seseorang bahwa orang itu berkebutuhan khusus atau tidak, karena akan terlalu dini sehingga itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau misal tidak dipertanggungjawabkan, takutnya intervensi akan diberikan akan salah dan jatuhnya nanti malah praktek. Dan untuk mencari tahu ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, yaitu harus dirujuk kepada profesional, pada tenaga profesional. Ada lagi pertanyaan, kenapa ada sebagian anak berkebutuhan khusus mukanya sama? Jadi sekedar informasi, dalam derajat disabilitas bisa intelektual khususnya,
itu punya julukan 1000 wajah. Jadi ada kecenderungan anak-anak yang memiliki kondisi disabilitas intelektual, entah dia IQ-nya di bawah seperti idiot, seperti itu, atau underline, itu struktur wajahnya itu sama. Dan ini belum bisa kemudian dijelaskan secara ilmiah, tetapi saya yakin bahwa di jurnal internasional mungkin ada penjelasannya, tapi saya belum bisa mendeskripsikan atau menjelaskan secara detail. Nah, dalam pendidikan inklusif, educational inclusive, itu ada disleksia di mana ada anak mengalami hambatan atau kesulitan untuk belajar. Dan kalau misalnya anak mengalami kondisi tersebut, hal yang pertama yaitu melakukan assessment. Sebelum melakukan assessment, yaitu kita harus berkaca dulu apakah sudah qualified dalam melakukan hal tersebut. Kalau belum, harus dirujuk kepada pihak profesional. Jadi jangan pernah melakukan assessment radikal yang tidak punya pengetahuan ataupun keterampilan. Bapak Ibu guru, asesmen kepada anak yang ABK khususnya harus kursus atau sertifikasi terhadap asesmen tersebut, dan nanti hasilnya secara profesi. Hasilnya nanti bisa dilakukan secara profesi. Jangan melakukan asesmen secara individual, dan itu tidak responsibel dan tidak bertanggung jawab. Untuk melakukan pendekatan dengan assessment, yaitu dengan menemukan potensi bagaimana dia belajar. Karena disaksil dia sulit tapi ada part ataupun waktu di mana dia akan intensif untuk tertarik dengan sebuah mata pelajaran. Namun yang harus ditekankan adalah jangan lihat outputnya, tapi lihat prosesnya, di mana anak itu kemudian nyaman dengan proses pembelajaran tersebut. Basic ilmu pada anak berkebutuhan khusus itu apa? Patient, sabar ya. Karena sabar itu mungkin keterampilan yang unprofesional, tetapi dalam kenyataannya apabila itu di chapter dan itu coba diterapkan dalam profesional, ini relate banget dengan isu value ethic yang disebut dengan non-judgmental. Jadi misal mau memberikan treatment atau dasar pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, itu harus punya pemandangan yang perspektif ataupun pandangan yang non-judgmental, atau tidak menjudge anak tersebut berkebutuhan khusus, melainkan anak tersebut adalah anak yang memerlukan pendekatan ataupun treatment yang mungkin sedikit berbeda dengan teman yang lain. Dan dengan konsep tersebut, maka akan menghasilkan value ethic dan yang disebut dengan sabar. Jadi sabar, passion itu penting banget, bukan hanya untuk guru, tetapi juga seluruh profesi, terlebih profesi yang sifatnya sosial atau human socius. Itu penting banget. Oke, dalam pendidikan inklusif, jadi misal di Indonesia kan itu menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, ini
definisi dari pendidikan inklusif yang jauh lebih teknis. Tadi kan sangat general ya. Yang ini jauh lebih teknis, di mana pendidikan inklusif itu berarti Bapak Ibu guru dan semua aktor yang ada di lingkungan ataupun di sistem pendidikan di sekolah itu harus sadar bahwa pendidikan inklusif itu sama artinya dengan mencoba untuk mengangkat anak yang berkebutuhan khusus itu agar setidaknya memiliki output yang sama dari hasil sistem pendidikan tersebut. Ini artinya Bapak Ibu harus memberikan pendidikan khusus pada anak tersebut. Setidaknya dia memiliki keterampilan yang rata-rata yang sama dengan anak-anak yang lain, seperti itu. Tidak mesti harus unggul dengan yang lain. Nah, apa sebenarnya aspek inklusif? Aspek inklusif itu ada 4. Pertama fisik, kedua kognitif, ketiga sosio-emosional, dan yang keempat adalah ekonomik. Jadi tadi dari Mineralay dan kawan-kawan mengatakan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan sosial, pendidikan, apapun itu yang inklusif, itu yang pertama kita harus melihat fisiknya dulu. Fisik itu akan relate dengan isu infrastruktur atau fasilitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan tersebut, apakah sudah mendukung adanya kehadiran teman-teman yang memiliki keterampilan atau memiliki berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif ini adalah pemahaman terkait konsep disabilitas. Dengan memahami konsep disabilitas, kita bisa mengetahui betul bagaimana karakteristik penyandang disabilitas yang akan menimbulkan toleransi dari kita kepada teman-teman penyandang disabilitas. Dan yang ketiga adalah sosial emosional, yang berarti adalah responsif kita kepada orang tersebut, bagaimana kita kemudian berperilaku, bagaimana kita menyesuaikan cara berbicara kita dengan orang-orang yang memiliki berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah ekonomik, yaitu terkait dengan JEB atau tunjangan pendapatan, opportunity dari lingkungannya untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, juga dapat mengakses sumber-sumber ekonomi tersebut. Kalau misal di sekolah mungkin akses ekonomis seperti ada komite